Halo guys, kembali lagi bersama kami di channel Arafi. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Nah, ternyata satu RT belain Sahara, satu kompleks belain Sahara karena sering dibagi-bagiin rotinya Sahara, teman-teman. Hal ini diungkapkan oleh Yaimin, di mana Yaimin menolak roti isi kacang Sahara sehingga timbul konflik seperti ini, teman-teman. Ini dia videonya. Sampai akhirnya terjadi perseteruan yang sempat viral kemana-mana. Ya, Ini kenapa ini, Pak? ini Mbak Sahara ini menginginkan saya nikmati. Waduh. Ya, saya nggak mau menikmati karena dia sudah sering memberikan roti ya. Misalnya dia itu sering memberi roti ya kepada Pak RT. Pak RT sudah sering makan rotinya Mbak Sahara loh. Sudah sering katanya loh. Terus ini balik. Ya, terus siapa lagi itu yang sering makan Pak Nur Hidayat juga pernah makan rotinya Mbak Sahara. Lu konsepnya sih Suhara jualan roti apa gimana nih? Kemarin katanya jualan nasi, sekarang jualan roti. Pertinggi ini punya bakery. Mbak, rotinya roti isi apa? Waduh, iya ya. Masa sih lu kayak gitu gara-gara roti pemberian lu kayak Yaimim ditolak mentah-mentah sama Yaimim karena roti istrinya lebih enak dan lebih legit ya. Pagi-pagi bahas roti. Jadi pengen sarapan nih pagi-pagi pakai roti. Waduh, ternyata Pak RT pernah nih guys nyicipin rotinya Sahara. Waduh, apakah ini yang dimaksud dengan roti isi kacang guys? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Bicara karena telah tersandra. Begini Mbak Sahara ya. Anda memang luar biasa pintarnya. Anda tahu kelemahan laki-laki. Laki-laki itu kalau belum makan roti dia akan menjadi raja, ya toh? Nah, Dia akan berani. Maka jangan coba-coba Anda menuduh orang yang belum pernah kau kasih roti dengan mengatakan dia mencabuli aku karena telah banyak makan rotiku. Anda akan dikejar habis-habisan dan Anda akan mendapatkan perlawanan yang luar biasa dari orang itu. Kenapa? Karena dia menjadi raja dan kamu adalah hamba. Sebaliknya Pak RT dalam kasus ini dia akan menjadi hambamu. Kenapa? Karena Pak RT telah kau beri makan rotimu, termasuk Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nur Hidayat MKM Culuk Enclek Enclok Konculuk Kuncluk, katanya juga makan roti sajian Mbak Sahara, yaitu di dalam satu penginapan. Pas Pak RT datang dari Belanda kedahuluan oleh Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nur Hidayat. Padahal Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nur Hidayat ini ketua takmir. Dia itu orang yang biasa ngimami loh, Mbak. Tapi ngimaminya memang ala WHB gitu. Nah, makanya dia dapat dukungan dari Pak RT yang juga WHB. Pak RW juga WHB dan seterusnya dan seterusnya. Nikmat yang ketiga atau potensi yang ketiga yaitu nah itu guys ya. Saya jadi penasaran nih, roti buatan Sahara ini rasanya seperti apa ya? Sampai menurut Yaimin kalau orang sudah mencicipi rotinya Sahara, langsung akan menjadi hambanya teman-teman. Waduh, pantesan ya Pak RT kayak gencar banget berpihak kepada Sahara dan ikut membela warga, mengusir Yaimin teman-teman. Nah, gue juga bingung masalah nasi ini. Yaimin bilang istrinya lagi haji, berarti beliau di Arab. Si Sepi masuk rumah. Si Suhara ikut masuk rumah. Terus kunci pintu, terus nawarin nasi. Nah, Yaimin bilang udah dimasakin nasi sama istrinya, sedangkan istrinya lagi haji. Nah, ini istri Yaimin yang keberapa? Enggak dong, maksudnya tuh Yaimin punya istri berapa? Enggak. Istrinya kan yang pertama cerai, terus nikah yang sama yang Bu Rosi ini kan. Kalau Yaimin satu doang istrinya. Tapi kok ada nasi di rumah? Ini nasi apa nih guys nih?
Terus si Suhara kan ikut naik ke atas sama Pak Yai tuh. Terus Pak Yai kan kabur tuh ya waktu pintunya dikunci. Aku masih bingung masalah nasi sih guys, sumpah. Kalian yang tahu ini nasi apa guys? Nasi tumpeng, nasi liwet, nasi lontong, nasi KFC. Nah guys ya, setelah pusing-pusing memikirkan nasi berbentuk apa yang ditawarkan Sahara kepada Yaimin, ini ada klarifikasi dari Sahara dan suaminya ya, Pak Sofwan, yang membantah soal nawari nasi masuk rumah Yaimim pas Bu Rosida berangkat haji teman-teman. Ini dia klarifikasinya. Dek, ditanya nih, Kak, Sahara bener nawarin nasi? Nawarin nasi nggak pernah ya. Gini guys, Coba selama Sarah. Nyai Rosida ini berangkat umroh, jadi Yai Imam Muslimin ini sering ke tempat kita. Kalau sudah ke tempat kita, apapun yang dimakan oleh kita coba menawarkan Yai Mim, dan senang hati Yai Mim juga berbaur dengan kita. Gitu. Masuk nawarin nasi masuk ke rumah itu? Nggak ada. Kalau nawarin masuk ke rumah itu enggak guys. Kita juga tahu aturan, mana yang kita harus lakukan, mana yang tidak. Kita juga menjaga takut adanya fitnah. Karena di dalam rumah itu hanya Yai Mim, tidak ada istri. Naik lantai 3? Ya. Lantai 5. Enggak ada guys. Enggak ada. Pak dari bandara kan ini kan dalam bandara. Awal mulanya tadi mana ya? Penting itu. Mana ya? Awal mulanya kenapa? Nah itu ya guys ya, klarifikasi dari Mbak Sahara dan Pak Sofwan terkait penawaran nasi yang ditawarkan Mbak Sahara kepada Yaimin teman-teman. Waduh, saya jadi penasaran ya, apakah menurut Yaimin mungkin nasi yang ditawarkan Mbak Sahara merupakan istilah saja ya untuk berbicara lebih sopan di podcast teman-teman. Walah, lebih lanjut. Baru terkuak ternyata Yaimim punya usaha hotel, orang kaya, raya, tajir melintir. Pantas saja Sahara nawarin nasi enak tapi ditolak mentah-mentah oleh Yaimim. Dikira semua orang mau kali sama dia. Walah, coba kita lihat videonya ya guys ya. Nek syukur ndadekno tambah nikmat. Nah, syukur apa ora tergantung aku ta. Aja ngurus wong, nek sampean wong kuwi syukur apa riya? Sing roh wonge. Nek wonge riya bakalan tek duwike. Ning lek wonge syukur tambah sugih. Ditenono ae nek wong senengane riya, duwe titik-titik riya. Al bangkrutu wal entek sedilu. Makanya kembali nang awake dhewe. Kembali kepada Bapak yang mulia, yang saya hormati, the King of Madas, Ketua Madas Kota Kabupaten Malang ya, Bapak Muhammad Sofyan. Saya ucapkan selamat Hari Raya. Nah ini teman-teman ya, lebih lanjut ternyata terungkap kalau hubungan biologis Yaimim kayak resep minum obat sehari 3 kali. Sudah tua tapi berasa seperti umur 20 tahun teman-teman. Nah hal ini diungkapkan oleh istri Yaimin sendiri ya. Diungkapkan oleh istri Yaimin sendiri di dalam channel YouTube-nya Kang Deddy Mulyadi teman-teman. Nah, apakah ini yang menjadi alasan sampai Sahara nawarin rotinya kepada Yaimim? Nah, mari kita simak videonya teman-teman. Kamu tuh cantik sekali loh. Padahal kamu tuh baik sekali loh. Kamu tuh membuat aku tertarik padamu. Kodok ngorek neng pinggir kali, Mas yo wis tuwek ngono ne ora mari tangking tong tak. Tadi dipenuhi, kebutuhan itu dipenuhi. Kebutuhan biologis sebagai manusia. Ya, dipenuhi. Emang masih kuat? Masih. Wah, udah tua gitu, rambutnya udah putih. Tapi kayak umur 20. Weh, kamu kalah. Badan boleh gede, umur boleh muda. Kamu kalah, badan boleh gede, umur boleh muda. Pak Yai. Terus nggak ringan tangan. Ini bener nggak? Pak Yai ini strong. Bener. Kapan dia nikah 2 kali loh? Saya Ini suami yang keberapa? suami kedua. 2. Yang pertama pisah. Kepisah. Lebih muda. Umurnya aman. Yang pertama tuh seusia dengan saya. Berpisah karena egoan.
Ya karena baik aja, jangan beda. Berpisahnya tapi baik-baik. Ya karena ego-egoan. Artinya masing-masing ingin hidup dengan cara masing-masing. Iya betul. Gitulah, saya juga akan berpisah. Gitu. Masa sih? Berpisah lah. Tapi api-api toh. Hah? Api-api. Api-api opo? Maksudnya itu Baik. tetap hubungan terjamin. Terjamin. Dia terjamin sama anak saya. Loh, saya itu juga pernah berpisah loh dengan yang pertama. Sekarang baik-baik aja. Iya, Ya. dia kan udah punya suami, gitu, udah punya kehidupan damai gitu. Saya ikhlas lah, saya ikhlas. Ya ikhlas. Lah, ikhlas. Ikhlas diambil orang juga ikhlas. Itu kan pilihan kebahagiaannya kan, kita nggak boleh ganggu pilihan. Betul. Nah itu bisa. Emang strong. Strong. Nah bener nih. Strong guys. Bener, kalau enggak saya nggak bilang gini. Oh. Kang. Pokoknya masih gagah ya. Tapi beliau ini bisanya hanya sama istrinya. Kalau sama yang lain Gak bisa. nggak bisa. Benar. Benar. Wah mungkin di depan istrinya ngomong begitu. Orang lain tuh terbalik. Sama orang lain bisa, sama istrinya enggak. Ini tanya ke saya. Nah, tanya ke saya. Kenapa kok begitu? Oh iya. Nah, Zaman boleh percaya, boleh tidak. Saya itu tidak ada batasan mau frame. Kenapa? Aku nggak bisa ndelok wong wedok selain istri saya. Jadi gini, tak cepet. Saya itu hanya bisa melihat wanita itu sini ke bawah, wajahnya nggak bisa, tapi membayangkan bisa. Kira-kira ada iku ayu ya. Nah, aku tanya ini model lebih cerewet apa punya? Tanya ini saya, tak konfirmasi yang bisa melihat. Saya itu hanya diberi oleh Allah melihat istri saya dan anak-anak saya. Terus siapa lagi itu? Mantan istri saya itu dulu bisa, lama-lama sekarang hilang. Itu jadi aku. Ya, bagian ini, bagian ini. Oh, ya, Jadi masih ada lanjutnya kan? Masih lanjut. Iya. Selain dia sebagai laki-lakinya, terpenuhilah kebutuhan fisik dirinya. Iya. Artinya dia laki-laki sehat. Iya. Terus? Kesehatannya itu bisa diwujudkan dengan membahagiakan istri secara biologis, bukan batiniah loh. Iya. Itu salah hubungan batiniah itu begitu. Itu bukan hubungan batin, itu hubungan lahir. Kan itu segmen friend itu loh. Tapi hubungan lahir pakai batin, pakai rasa. Hedonistik. Seminggu bisa berapa kali? Janganlah seminggu, sehari bisa 2 kali. Iya. 2-3 kali. Biasanya 3-4 kali biasanya. Tapi sejak kasus ini sering diundang ini jadi Agak berkurang. Agak berkurang. Tadi malam sekali. Tadi malam sekali. Biasanya lain. Uangnya kayak gitu. Pengen kawin lagi segala. Karena tadi pagi tidak ada. Biasanya kan kita dijemput jam 8, jam 9. Pagi dijemput jam 6. Pagi jam berapa? Tadi dikabari jam 6 sudah dijemput. Waduh, kita mau gitu nggak bisa. Oh. Biasa. Udah, sekarang kan habis ini kan selesai. Ya. Saya mau Pak Kiai mau nginep di mana? Ya, aku tamu terserah yang. Oke, habis ini kan saya mau ada tamu nih. Nanti saya inepin di Habib Purwakarta. kalau mayit. Di Purwakarta saya inepin lagi. Tamu seperti mayit. Bisa terusin aja. Kan tadi udah mau jadi tapi gara-gara ketemu saya Oh, jadi nanti nggak lanjut jadi. gitu. Ditahan dulu. Nanti terusin lagi. Siap. Udah. Ada obat pak nggak? Setiap hari Kang. Yang terpenting Kecuali lagi. Kecuali penting lagi. bahagia. Yang penting bahagia. Gini tak. Walaupun aku sehat, bojoku nu juga iso aku. Jadi dia harus ikhlas. Dia kok ngamuk diri, terus tak kayak gendut. Tapi kalau lagi nggak mau nggak dijual juga. Selalu mau. Selalu mau. Paya itu selain dia memiliki kekuatan fisik yang tangguh, apalagi yang membuat nyaman. Cerdas. Kalau cerdas iya. Lucu. Lucu ya? Lucu ya? Lucu. Jadi kayak mungkin kalau orang-orang ini ya perempuan-perempuan lain lihat suaminya melucu kayak gitu mungkin malu ya Kang ya. Tapi bagi saya tuh hiburan, lucu gitu. Emang lucu. Lucu. Lucu banget. Tapi kelucuannya itu kalau ketemu saya menjadi grup pelawak terkenal. Ya. Tapi kalau ketemu orang lain yang tidak sepadan menjadi keributan. Yang keempat setia. Setia. Nggak berpaling. Nggak berpaling. Loh itu waktu itu kan ada cerita merayu orang lain. Gini Kang. Nah kan ada cerita nih merayu orang lain. Nah kenapa membela bukannya cemburu atau mencurigai? Ada 2 hal yang menonjol dari Abi.
Yang pertama metafora simbolik. Yang kedua itu adalah Metafora simbolik. yang kedua Metafor. al-madhu wa dhammu. Meninggikan untuk merendahkan. Oh. Itu. Jadi ada kaidah itu ya. Atau kalau dalam bahasa Indonesia tuh majaz sindiran. Oh iya, Sarkasme. kamu tuh cantik sekali loh. Padahal Kamu tuh baik sekali loh. Iya. Kamu tuh membuat aku tertarik padamu. ya kadang semakin orang tak. Aku itu kalau nggak suka, bukan nggak suka loh, bukan nggak suka. Ingin mengingatkan orang, misalnya orang itu kok berlebihan yo, pakai minyak wangi aja kayak begitu sampai berkilo-kilo tuh bau gitu. Terus cara berbajunya itu, ayo sok Islami, sok muslimah, tapi kuatatnya bukan main. Kalau sudah punya istri satu cantik itu jangan ngelirik sana sini. Nah, sekarang kan orang pakai minyak wangi boleh dong. Kenapa harus Ya dikomentari? gini, itu Nabi mengatakan begini. Minyak wangi bagi perempuan itu harus dibatasi. Siapa yang batasi? Ya yang bersangkutan. Artinya apa? Upayakan minyak wangimu itu hanya untuk suamimu. Gitu. Kenapa? Karena laki-laki pada umumnya bambu minyak wangi yang kayak gitu itu berpikiran itu loh. Seperti saya kalau Jadi dianggap menggoda. ya enggak, saya enggak tergoda. Bukan dianggapnya kalau pakai Pada minyak wangi umumnya itu bisa menggoda orang lain. mayoritas karena laki-laki kecuali ya Imam karo Kang Dedi loh. Lah aku blas gak tergoda, mau bojoku lebih cantik kok. wanginya. Jangan gitu juga. Ya jangan gitu dong. Gak boleh. Boleh loh. Hus, kata kalau yang hus. Sampai di salah satu pertikaian itu kan, Nah, sama mulutnya saya gini kan. Makanya Saking nggak kekot, kan akhirnya orang tukang tirakat itu awalnya ngajinya dalam. Itu kan kadang-kadang itu spontan ucapannya nggak bisa dilarang. Itu biasa. Karena ininya blas. Terus apalagi yang membuat hidupnya bahagia banget kemana-mana didampingin. Wong tua suaminya juga didampingin terus. Kami punya satu prinsip kan. Apapun yang terjadi selama istri mendukung suami, suami mendukung istri, semua akan baik-baik aja. Dan apapun bisa dihadapi gitu ya Bu ya. Semua masalah bisa terselesaikan, termasuk bisa meraih apalagi kalau kemenangan. tambah istri tambah apa? Itu kan. Nah, sekarang ini mbaknya nyainya berapa usianya? 44. 4. Udah tua loh Kang Dedi. Pak Yai 59. 59, beda 5 tahun sama saya, beda 4 tahun. Kang Dedi berapa? 55, 54 54. wattnya itu 4 wattnya 54. saya Beliau dulu, kami kenal waktu saya tahun 86, saya lahir tahun 81, jadi usia saya 5 tahun. Tapi mungkin Nabi lebih muda ya pas kenal aja. ya nanti fotonya kan ada itu foto masa-masa. Jadi beliau dulu ketika kuliah di UIN, 8 tambah 9, Iya. 17. jadi kami masih saudara kan. Bedanya 17 tahun toh? 15. Hah? 15. 42. Ojo korupsi. Oh iya. 42. 44. Oh 44 ya, iya 4. Oh dikira 4. Ini udah tua. Hanya tua dikit. Tapi masih luar biasa. Nah, terus itu ya. Nah, apalagi yang membuat selalu bahagia? Apalagi Bi, udah ya. Ya aku nggak tahu nyekel Oh duit. iya iya. Semua Duit dikasihkan semua ke dia yang saya. punya. Tapi kan kalau di Pisemen Pak Yai dibagi-bagi. Ya gini. Semua Dia uang- kasih saya. Semua uang dikasihkan ke saya, tapi ada syaratnya, Kang Dedi. Apa itu? Syaratnya kalau Aku beliau minta. harus saya Kasih. kasihkan. Lah kalau terus dipinta lagi? Ya kita Tapi kadang saya sembunyikan. ini sering ini sering disembunyikan satu ini. Ini nggak tahu ini maunya apa. Takut dikasih. Kasih orang. Nah, terus Saya sembunyikannya gini Kang Dedi, saya belikan emas logam mulia. Jadi kalau beliau tanya ada uang nggak, saya bilang nggak ada. Kan nggak bohong. Karena bentuknya di. Wah ngapus nah, sih. terus gini, saya perhatiin loh, Pak Yai ini bajunya branded. Ya tiga santri lah. Kemejanya branded, kemarin pakai kaos branded. Itu branded. Itu yang beliin siapa? Nah, itu Jose itu. Santri.
Oh, dibeliin santri. Bukan beliin Maya ini. Ya itu nggak semua saya terima kan pada Kalau ini yang nggak kalau semua. yang sarung saya beli sendiri. Beli. yang Kalau sarung BHS pasti kan. Ya. Kan kalau baju kemejanya branded kemarin. Yang waktu ketemu saya branded. Wah, Nah itu ya guys ya, adem banget ya memang pasangan suami istri Yaimin dan Bu Ros yang kelihatan begitu ceria ya, begitu sumringah saat diwawancarai, ditanya-tanyai oleh Kang Deddy Mulyadi teman-teman. Nah, bagaimana tanggapan kalian setelah melihat beberapa video-video tersebut? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan nantikan updatean video kami selanjutnya teman-teman.